Iya, kemarin rame-rame di Twitter Adit Sopodjarwo mau dibikinin movie. Iya. Banyak tuh yang reply, please adain scene Dennis digebukin satu kampung. Iya, animator yang nanti membuat Adit Sopodjarwo the movie adain scene jorokin atau digas atau digesek-gesekin di pohon. Di starter aku ngerasa kayaknya dia kurang background aja si Dennis nih. Jangan sampai di Adit Sopodjarwo the movie itu diceritain backgroundnya Dennis terus kita kasih enggak, jangan. Iya, ini ayahnya Dennis sudah meninggal waktu dia kecil makanya dia bergandeng. Bullshit. Enggak usah, enggak peduli. Enggak peduli, biarkan kami membenci Dennis dengan sukarela. Sudah kah? Seharusnya sudah. Itu sudah record juga. Ya. Oke. Hampir aja jatuh tadi. Yep. Tes inputnya aku naikin dah. Tes. Nah, aku turun lagi. Oke. Wow. Tes. Wow. Oke. Nice. Mengabarkan langsung dari kolong jembatan di area Sekipan, Yogyakarta. Jogja Podcast. Kamu tau daerah ini gak anjir? Tahu ini Sekipan namanya. Oh, Sekipan ada kamu baca kan? Kali Code. Semuanya kali code. Sekipan sono Kali Code sini sampai McD Sudirman. Saidan. Masih Kali Code kah itu? Nggak tahu aku sembarangan. Ya, pokoknya itu panjang. Selamat datang di Jogja Podcast setelah sekian lamanya tidak take podcast ya. Mungkin hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Kayak 6 mingguan kali. Tapi kan ada upload nggak sih terakhir tuh? Ada. Sudah pulang. Oh iya betul juga. Yang aku balik. Ya berarti belum ada 1 bulan. Bernadia. Iya. Belum ada 1 bulan. Aku udah dengerin lagi Bernadia. Jadi kenapa 1 bulan tidak take podcast? Karena beliau ini sedang mudik. Kemarin juga kamu balik ke Kudus ya, emang? Betul. Oh iya, update, Cok. Nggak ada pentol coklat, nggak bisa aku bawa. Itu sudah. Aku udah dapat juga di sana sih, anjir. Pentol coklat khas Grogol. Jadi guys, pentol nih ya, yang dari aci nggak sih pentol tuh? Aci daging, tapi dalamnya coklat gitu loh. Ya. Menarik sih. Kan ada isi keju biasa orang, daging, kayak apa sih namanya, tetelan. Tapi ini isi coklat. Cuma sayangnya nggak ada yang frozen ya, nggak bisa dibawa ke Jogja nih. Kayaknya nggak ada orang jual frozen sih. Iya sih. Kalau pentol coklat, aku nggak tahu kalau yang lain. Jadi kayak mana nih? Gua kan balik Kudus itu seminggu doang. Lu sebulan di Grogot. Anjing. Aku balik itu, banyak cerita teman-temanku. Gimana ya, gila-gila kan. Banyak yang udah nikah ya. Banyak yang udah nikah. Ada primadona sekolah kita dulu nikah, kita yang sedih. Ada yang apa ya, lagi padahal itu biasanya primadona sekolah tuh yang bikin semangat buat berangkat ya. Iya coy, jadi kita kayak kirim meme kan biasanya kayak sedih. Down bad yang kayak gift cowok di tengah hujan gitu di jalan kayak gitu lah. Soalnya aku kayak kan aku sendiri tuh yang dapat undangan online di DM gitu kan. Oh, lu diundang? Iya, aku dulu temenan di OSIS gitu kan. Oke. Terus dikirim undangannya. Terus aku kirim ke grup, ku forward, kirain nge-DM untuk apa gitu kan. Sekalinya kirim undangan, anjir. Tapi ya udah umur segini anjir. Iya sih. Kalau nggak salah realistis lah, cewek pasti pilih yang pasti. Iyalah. Itu sudah. Buat apa nunggu yang tidak pasti? Itu sudah. Wajar. Quarter life crisis. Iya. Untuk semuanya. Ya, jadi yang kayak gebetannya waktu SMA, aku nggak tahu ya mereka pacaran atau enggak. Deket. Iya. Itu diolok-olokin biasa lah, kayak anjing banget jadi. Iya itu apa ya? Pernah dekat tapi tak selamanya. Iya anjir. Sedap. Itu sudah. Tapi kalau nggak salah waktu SMA juga dia nggak kayak pacaran gitu sih cewek. Oke. Makanya dia salah satu yang diincar orang tuh karena susah dapatinnya, nggak ada. Iya sih. Itulah.
Kamu ada kayak gitu tuh? Pasti ada gak sih? Ada. Cuma ya kayak mana hidup ini? Iya. Ya udahlah, maksudnya wajar lah kita ketika remaja itu naksir orang tuh wajar gitu loh. Ada naksir sih, cuman buannya suka ya. Maksudnya apa ya? Kagum lah. Nah, mungkin juga kita itu bukan yang suka-suka gitu nah. Tapi kita itu suka yang kayak buat seru aja. Iya. Buat jadi bahan obrolan. Iya. Sebenarnya kayak suka enggak juga sih, kayak ada yang lebih kita apa bahasanya, sayang atau cinta atau apa. Iya, inilah darling-darlingan lah ya. Iya. Cuma kalau di pengalamanku ya kayak gitu darling-darlingan kayak ya udah buat seru-seruan doang gitu. Kayak idola lah. Idola-idolaan kayak gitu loh. Toh juga apa sih anak SMA ini? Iya, enggak ada kayak cinta monyet juga paling kayak gitu doang. Cinta simpanse. Cinta simpanse agak pintar. Iya, itu sudah. Tapi kayak mana kamu review tempat ini? Gue lihat kamu kayak baru datang tadi langsung ada komen-komen. Apa ya? Kayak mana ya? Ini kolong jembatan. Oke, aku yang kemarin kita jalan setelah dari wisudanya Siva itu kan kelewatin kolong jembatan juga itu nak. Itu setelah ini apa? Setelah di sono berarti. Di sana ya. Di sana. Ini kan lebih ke selatan ya. Oke sih. Karena aku bilang ada tempat ini, makanya kita lihat ke sana. Iya, makanya aku perlihatkan. Itu bagus juga. Cuma di sana lebih ke mancing enggak sih? Sana lebih terbuka. Nah, aku nggak tahu, suka banget aku sama tempat ini sih. Maksudnya banyak public space ya. Kayak gini ada gardu pandang lah sebutannya ya. Ada buat memandangi sungai. Guys, kalau nggak tahu ini kolong jembatan, bawahnya itu sungai. Jadi ini nggak masuk ke mic ya aliran sungainya ya. Mungkin nggak terlalu kedengaran, mungkin ada aja tapi nggak kedengaran kayaknya. Apa ya? Aku amazed aja sih ada tempat yang kalau dikatakan hidden gem kan? Iya, di bawah kolong Jo. Di bawah kolong. Dilihat orang. Nggak sebersih itu tapi juga nggak sekotor itu gitu loh. Ini asal ini bagus kayaknya. Iya. Cuma bersih cuma kurang terawat aja. Ini susah juga sih kalau mau bersihin tiap hari, Cok. Enggak, ini kesalahan produksi sih. Lu naruh keramik di outdoor tuh kayak mana? Harusnya apa kayu ya? Iya. Kayu aja. Ini mungkin jadi spot kita nih yang sebelah kanan nih. Ada kayak taman bermain anak-anak kayak gitu, terus di bawah kayak seru, banyak bambu-bambu gitu loh. Iya. Jadi kayak in charge with nature gitu. Iya. RT-nya bagus nih. Iya. Cuma ya anjing ada PC. Oh. Enggak cuma gini nah kayak itu loh. Kayak ada gambaran-gambaran Nippon Paint itu nah tapi ada sponsor. Oh ada vandal-vandal kayak gitu. Ada dicoretin. Iya. Bangke lah. Padahal apa ya, Nippon udah bagus-bagus nih. Tapi kenapa juga sponsor, Cok? Mungkin mereka mendanai ini semua kali. Iya, mendanai. Cuma asik sih Mas. Anjir, aku baru baca-baca vandalnya, Cok. Banyak vandalisme. Kenapa sih kita ini ada masalah apa sih? Kenapa budaya mencoret itu kan harusnya ditinggalin sejak TK gitu. Nah, coret-coret tembok rumah kan sudah gitu berhenti ya. Kenapa ini dicoret-coret lagi ya? Tapi emang budaya gangster hip hop vandalisme Jogja ini kan benar-benar ini ya. Nah, coba tertib deh. Maksudnya kalau sudah ada yang kayak satu harus bagus. Dua, kalau misalnya sudah ada seni itu jangan ditumpuk gitu loh. Iya, makanya. Coba tadi nyambung yang aku ngomong budaya vandal hip hop. Jogja ini benar-benar mengadaptasi Amerika tau. Kalau lu ngelihat hip hopnya Jogja, rata-rata kayak gitu gak sih? Iya, cuma kerasa banget di sini. Ngelihat kayak vandal-vandal kayak gini kan per kubu enggak sih, per geng enggak sih? Iya. Mereka kayak nandain ini wilayah siapa kayak gitu. Tapi aduh. Coba bagus gitu nah. Ini kayak cuma ini dirawat lah, pemerintah tahu aliran sungai kayak gini dibikin taman. Men, Jepang ini lebih, Cok. Ini loh bambu. Iya. Kurang Jepang apa coba? Sebelah sini ada bambu. Tapi yang ngebuat Jepang itu Jepang, mereka itu penataan kotanya warna rumah tuh diregulasi. Iya. Jadi kayak misalkan kalau Indo kan warna hijau, biru, apalagi ada kayak Taman Pelangi, Cok. Ini kan yang kampung warna-warni. Kampung warna-warni. Itu kan apa ya? Sangat mencolok di mata. Itu makanya. Kalau Jepang kan sudah matahari
salju. Oh, itu Jepang terberkati sama matahari sih. Kan. Foto-foto di Jepang tuh bagus karena mataharinya Jepang bagus. Mataharinya iya. Jadi kalau Indo kan di ekuator tuh, garis khatulistiwa. Tropis. Jadi mataharinya itu pas banget. Kalau Jepang kan mungkin agak nge-tilt sedikit. Iya, makanya. Jadi dia kayak yang asli, angle. yang kita asli di atas banget. Yang asli di daerah Jogja ini itu ada, maksudnya di benar-benar satu daerah yang diregulasi. Itu di daerah-daerah heritage, semisal dekat keraton, terus di Kota Baru. Itu mereka diatur secara warna. Oh, tinggi ininya juga ya, itunya tinggi juga rumahnya. Nah, cuma emang belum merata aja sih. Kayak gini juga kita nggak bisa maksa seseorang untuk mengikuti regulasi pemerintah kayak gitu loh. Ada orang jogging. Duluan, Bang. Iya sih, tapi kayaknya warna, menurutku warna itu bukan kayak mematikan warna ya, tapi kadang ada juga yang terlalu gimana ya bahasanya. Tapi memang bikin bosen sih. Cuma kan jadi fotogenik, Cok. Iya, gini loh. Orang-orang kita itu suka tematik, Ki. Cuma mereka nggak mau ditematikan. Nggak mau diatur. Mereka tuh suka hal-hal yang tematik, semisal Pasar Kangen di Jogja itu kan tematik tuh. Tema-tema 90-an. Cuma untuk mengatur itu secara skala makro itu susah banget. Tapi kalau pasar susah juga sih mau diapa-apain. Soalnya kayaknya ada deh pasar yang bagus tapi mati. Lupa aku. Justru orang mikirnya kayak di situ mahal karena bagus, ngerti nggak? Aku lupa itu di mana. Mungkin Balikpapan kalau nggak salah. Iya sih. Jadi udah diaturin nih pasar-pasarnya. Kayak kalau nggak salah di Pik kayak gitu juga deh. Aku ngerasanya. Aku tuh ke pasar ngerasa mahal, tapi padahal enggak. Padahal harganya aman-aman aja. Tapi karena terlihat bagus, jadi takut untuk masuk. Karena visualnya udah kayak bukan takut high sih class. kayak aku ngeliat kayaknya mahal dalam ini percuma. Gitu iya, percuma aku masuk kayak gitu. Cuma lu juga mikir nggak sih, kita balik lagi ke pembahasan Jepang nih. Itu juga sih itu juga nggak yang termasuk membuat rumah-rumah Jepang mahal. Maksudnya dalam artian mereka itu lebih suka di apartemen gitu. Kadang nggak mau diatur. Ya mau diatur aja di Jepang kayak gitu. Pada akhirnya kan mereka milih ngalah, ya udah aku apartemen aja kayak gitu. Oke lah, kita ngomongin harga rumah yang murah Jepang tapi berantu gitu loh. Cuma kan yang mau diatur yang mahal itu kan pasti ini ya udahlah apartemen aja lah gitu. Iya, tapi apartemen Pak, mari Pak. Kita menyapa warga sekitar. Iya, Jogja. Gak bisa kita sembarangan, nanti diusir. Iya, itu sudah. Itu nanti ngelaporin RT itu. Pak, itu ada yang kalau besok mau di situ. Atau kita interview warga-warga sini. Perencanaannya bagus sih. Iya. Tapi itu bapaknya buang sampah di bawah sekali. Itu sudah budaya Indonesia. Aduh. Kayak gitu, banjir nggak nyalain pemerintah kayak gitu. Iya. Ini mereka teman-teman juxtaposer ini kalau nggak nonton videonya cuma suara kayak inilah, kalian memvisualkan ya, kami di bawah kolong jembatan ya kan, terus ada warga lewat. Terus kayak ya bentar bapaknya lewat kayak gitu. Terus buang sampah di sungai. Ini bisik-bisik soalnya bapaknya lagi jalan di samping kita ini. Begitulah kultur budaya. Terus juga di depan kita ada bakar-bakar sampah, Ki. Oh iya. Polusi udara. Tapi karbon monoksida, dioksida. Karbon monoksida ya katanya. CO ini kayak gini. Itulah memang buang sampah ke sungai itu cepet ya kan. Memang bakar sampah tuh cepet. Ya karena pemerintah kita tidak terkait ini ya, Ki, regulasi sampah apalagi di Jogja ini agak. Tapi aku balik kemarin ya, balik. Kemarin tuh kau tahu meme yang gak sengaja ke sebut bahasa daerah. Oh iya. Bulik iya kah? Bulik. Langsung dibully bareng-bareng. Sengaja ini kan aksen dialek. Iya, anjing aku pikir itu anjing. Aku balik kemarin ke Balikpapan. Ini mulai berkurang tempat sampah tuh, aku enggak tahu kenapa.
Padahal itu yang ngebuat Balikpapan tuh beda. Adi Ini Adipura. kan Kalpataru, Adipura. Ya, kan Balikpapan menang tuh terus pelangganan Adipura dari tahun ke tahun. Tapi begitu aku balik kok kayak biasanya aku jalan lah, misalkan 10 meteran atau 15 meteran ke depan, nanti aku ada lihat tong sampah. Nanti 50 meteran ke depan ada tong sampah yang gede memang. Aku nggak tahu kenapa nggak ada lagi. Apa karena mengganggu kah? Apa karena sudah semasif itu penduduknya, jadi tong sampah ini nggak bisa dibiarkan di pinggir jalan lagi. Tapi itu yang ngebuat kita itu susah untuk buang sampah. Iya. Jadinya aku ngerasa itu penurunan, Cok. Soalnya di Jogja ini malah aku ngerasanya Jogja ini justru yang kayak gitu bakal jadi masalah. Lihat aja numpuk di mana-mana sampah sekarang, terus kayak ada, kalau ada iuran untuk ngolah sampah masih oke lah. Masih oke lah. Jadi kayak terurus sampah-sampahnya. Kan kasihan juga orang yang ngambilin sampah. Justru permasalahan kayak gini, Ki, kita baru kerasa waktu kita ngontrak. Iya. Kalau ngekos mah ya udah itu diurusin bapak kos. Cuma ketika kita ngontrak, ini kami berdua ngontrak, terus ada permasalahan sampah nih, kerasa banget. Apalagi awal-awal tuh sampah bertumpuk-tumpuk, belum disosialisasi sama regulasi-regulasi terkait sampah kayak gitu. Tapi ada juga waktu itu mau dipisahin tuh. Iya, yang ini kan yang sampah kering sama basah. Iya, anorganik kan. Iya. Nah, itu sudah makanya. Tapi ya nggak jadi. Tetap aja implementasinya jadi susah. Satu kayak susah gitu. Memang kalau bahasanya aku ngerasanya kalau di Jogja ini nggak enak minta iuran sih kayaknya mereka tuh. Iya. Ya enggak sih. Jadinya bahasanya orang tuh susah juga mau ngolah. Susah ya. Pun juga masalah tadi ya, memilah-milah sampah itu juga ngerepotin gak sih? Iya, ngerepotin. Tapi gini, kita nggak kebiasa aja. Soalnya aku diceritain bener. Di Jepang tuh ketat juga tuh milihin sampah. Kalau di Indo mungkin biasanya cuma 2 sampai 3. Ya kan? Kayak satunya kayak baterai gitu kan? Ya, misalkan organik, anorganik, kimia ya kan? Atau sampah recycle, satunya biasanya recycle sama nggak bisa di recycle, aku nggak tahu pokoknya itulah ya kan, bisa kayak gitu-gitu aja baginya. Kalau di Jepang tuh aku diceritain rame, Cok. Jadi tempat sampah itu berjejer. Terus ada tandanya masing-masing. Ya, aku nggak tahu, aku nggak pernah lihat juga ya. Mungkin, tapi aku dengar cerita mereka lebih ketat milihin sampahnya. Regulasinya. Terorganisir sampahnya. Tapi rasaku Indo ini punya ini loh, Cok, punya teknologi juga, kayak bukan punya teknologi. Kita itu sebenarnya bisa aja diadakan kayak, kamu tahu tempat sampah sampah yang kayak dibakar tapi pipa pembakarannya itu difilter banget sampai nggak ada pembuangannya itu ada, tapi mungkin karbon monoksidanya udah nggak ada gitu ya. Nah, sebenarnya tuh aku pernah lihat kayak di kampung-kampung gitu mereka adain. Cuman kenapa nggak di setiap kampung? Ya kayak mana ya? Bukan fokus pemerintah. Iya nggak. Tapi kalau kamu ke Bali, kalau kamu ke di Jakarta, Bantar Gebang, kalau kamu di sini di bagian mana sampah di sini katanya udah dipindah-pindah lagi ya, sampai buka lahan baru. Itu kan berarti sampah tuh ini, Cok, numpuk banyak, nggak bisa diurusin. Reuse, recycle, sama apa itu satunya? Terus kita nunggu refund. Reuse, recycle, refund, balikin sampahnya. urusin sendiri dah sampah-sampahmu. Reuse, recycle, refund. Itu kalau mau diatur tuh. Sampah nih udah lu taruh di depan rumah nih. Terus tukang sampahnya ngambil. Di refund ke rumah lu. Kok jelek anjing, enggak dipisahin. Maksud di refund. Tapi ya itu anjing. Kayak coba ada program-program yang ngebuat kita itu enak. Ya gimana? Bukan fokus pemerintah kita. Sekarang lebih fokus itulah.
Ya. Banyak budget. Even pendidikan, kesehatan itu bukan fokus utama. Apalagi kok permasalahan sampah. Iya, bener. Susah sih. Iya. Ini bagi teman-teman yang dengerin nih, yang kalian udah berkeluarga atau mungkin punya rumah sendiri, ngontrak, pokoknya lu juga mengurusi administrasi ketetanggaan kayak gitu, bakal kerasa banget. Iya. Kasian sih. Iya. Kalau apa ya? Yang masalah sampah itu ya, kita kan soal tetangga juga. Mungkin kayak ada yang merasa berat, ada juga yang kayak, itu aku nggak ngerti lah. Tapi kalau misalkan nggak kompak, susah juga ngolahnya. Iya sih. Oh, baru keinget. R1-nya itu reduce bukan refund. Oh. Reduce, reuse, recycle bukan refund. Mengurangi, memakai kembali, mendaur ulang. Nah, itu sudah. Gila, ini kita podcast disponsori sama Kementerian Lingkungan kan? Sangat positif. Sangat positif sekali pembahasan kita pada sore hari ini. Tidak toksik. Bahasanya mah. Mungkin karena kita ke bawah suasana sekitar. Iya, damai. Pertama damai, yang kedua damai dan rakyat, kepedulian lingkungan, environment. Ini bagi teman-teman yang kuliah teknik lingkungan, wah ini. Tapi rata-rata temanku tackling ya. Ke ini anjir, ke tambang pakai. Nah, itu sudah. Mungkin dia ngurusin limbah tambang atau apa. Iya. Tapi mungkin ya. Mungkin tackling ini ke tackle. Ya. Sliding tackling. Ke tackle dan melihat opportunity di tambang ya. Iya, gajinya lebih gede di situ sih. Iya, enggak menyalahkan mereka juga ya. Maksudnya ya emang hidup gitu loh, butuh uang. Mau enggak mau ya. Kemarin tuh aku diceritain abang Gojek, banyak orang kan kerja di tambang duit banyak ya. Pasti. Kalau kamu mungkin gaji tulisan di ini mungkin ya 8 juta misalkan. Standar. Di kontrak tuh. Tunjangannya. Tapi nanti ya ada tunjangan kan, ada lembur, itu bisa kayak 20 jutaan kamu. Dan itu udah dapat mes. Udah dapat makan siang. Makan di kantin. Minus jauh keluarga. Kalau orang di sini ya, iya. Tapi kan kalau orang Kalimantan dekat-dekat aja. Iya. Paling ya bawa mobil setengah jam 2 jam. Makanya itu. So, ya. Nah, ini begitu mereka keluar kan, kalau di site kan mungkin bisa lama ya. Jadi kalau misalnya mereka keluar, nah itu dia foya-foya. Biasanya kayak gitu, maksudnya nimbun dulu ya kan, nimbun 5 tahun kerja, foya-foya, investasi. Nggak sampai 5 tahun, kayak seminggu 2 minggu keluar foya-foya sudah macam-macam sudah dia. Itu sudah. Jadinya ngutang sampai saking foya-foyanya. Itulah. Memang tipikal, Cok. Cuman kasihan juga kali ya, di tambang gak ada hiburan, Cok. Ya, iya resiko pekerjaan lah. Resiko pekerjaan. Tapi lu mencintai pekerjaan lu sekarang gak? Kalau aku mah gini, aku sebenarnya ada love hate soal foto sama video. Karena aku ngelihatnya tuh kayak dulu sebagai hobi yang ngebuat aku apa ya, nge-spark kesenangan gitu. Iya. Tapi begitu jadi kerjaan meredup, Cok. Iya, itu semua orang nggak sih? Ya. Ketika hobi jadi pekerjaan tuh kayak. Bener. Awalnya oke, tapi lama-lama kok apa ya? Repetitif dan bukan masalah repetitif. Aku males tuh ngadepin, kan makin kesini tuh foto sama video tuh orang makin apa bahasanya, makin banyak referensi lah. Oh, aku ada ngeliat di TikTok, aku ada ngeliat di YouTube, begini. Sedangkan skill orang mungkin beda-beda lah. Iya. Kaget. Ya, terus skill orang ada yang meletus lah. Inilah beda-beda. Nah, kadang juga klien tuh nggak bisa mengungkapkan kemauan mereka. Nah, itu yang kesusahan tuh di video sama foto tuh. Kalau mereka karena nggak jarang juga orang datang ke aku, Ki bisa nggak? Ini aku kayak gini kemarin jelek warnanya, warnain, bisa nggak? Nah, itu kan tanda kalau misalkan masalah mengungkapkan selera. Sedangkan ini sudah jadi produknya. Dia minta. Karena mereka punya ekspektasi sendiri. Iya. Tapi memang beberapa tuh apa ya? Kemarin temanku prewed kan. Yep. Dia Juni ini mau menikah. Nah, mulai prewed tuh ada
foto yang di outdoor tuh bagus banget. Aku udah lihat di Instagram mereka posting bagus. Terus mereka apa sih namanya, ada lagi yang kayak di indoor pakai baju adat gitu ya. Dia kan nikah sama orang Jawa ya. Jadi baju adat gitu di indoor. Nah foto yang dihasilin ini kelihatan banget. Yang di cowok itu kan dia cuma dipupurin doang, ya kan, jadi pucat tuh. Jadi pucat. Nah ceweknya ini bagus, tan, pokoknya kulit natural lah, ya kan. Iya, eksotis. Iya eksotis. Nah jadinya aku coloring, jadi ku masking kayak gitu-gitu. Memang susah jadinya, tapi sekali lagi itu mungkin kesalahan di lighting sama makeup kalau aku rasanya. Cuman ya kalau di indoor aku nggak bisa banyak komen lah. Itu mungkin setup mereka. Betul. Orang luar nggak terlalu banyak komen. Biasanya di outdoor kan orang kayak misalkan foto wisuda, foto prewedding di outdoor. Soalnya gitu. Natural lighting, natural, yes. Kayak gitu-gitu tuh. Cuma gini nah, aku kayak abis nonton sebuah postingan di Instagram nih. Dan aku berasumsi, dengan aku menonton postingan tersebut, aku bisa berasumsi bahwa kayaknya yang bakal mati, ini prediksiku ya, yang bakal mati setelah ini karena AI adalah foto produk. Udah mati. Kan ini Google tuh. Bahkan yang kamu pernah lihat iklan apa ya? Aku lupa ya. OVO atau apa gitu. Mereka pakai AI sudah kok. Soalnya gini, aku baca videographer, fotografer tuh udah mati. Aku baca postingan ya. Mereka tuh kayak ya udah foto tapi nggak profesional, kayak cuma piring sama makanan yang disuruh AI. Disuruh AI tolong buatkan ini seperti foto produk dengan nambah lighting bla 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 dengan prom-promnya itu bagus. Bagus memang. Oh, ini sumpah ini kayak lama-lama bakal apa ya? Yang awalnya kita nggak expect itu bakal mati karena AI. Bakal mati. Karena tadi kita ngomongin foto ya, makanya aku keinget tadi semalam, kayak baru semalam deh. Aku masih nyimpen postingannya tuh, karena aku pengen nyoba. Kan apa namanya, deep apa? Depth of field. Bukan deep fake. Deep fake itu juga ngebuat kayak misalkan nih private. Kamu kan tinggal lihat apa ini dikasih AI, ini muka temanku, ya kan? Postur dia kayak gini atau apa gitu. Ini ceweknya, ya kan? Ini postur ceweknya. Tinggal di swipe face aja kalau misalnya. Iya, nanti kayak misalkan mereka mau tema Victorian, ya kan? Di zaman-zaman Mami Goth, ya kan? Wes. Ini lah kayak villainnya Resident Evil. Iya, pokoknya ya. Apa Morgan? Itulah Mami itu. Ya. Nah, itu kan jadi apa ya? Mereka nggak perlu prewed keluar cari spot yang ini, yang mana itu jauh 2 jam lagi kan, belum lagi mahal sewa makeup, sewa ini itu lain, ya. Terus suruh AI aja, kamu prompt, paling kamu foto 360, ya kan, sudah selesai. Makanya itu sudah gara-gara nonton postingan. Bahkan mungkin nggak perlu foto 360, kamu mungkin sebutin aja postur ini berapa, fotoin referensinya, berat dia berapa, tinggi dia berapa. Damn. Jadi udah beda level, Cok. Itu sudah, makanya apalagi aku nonton reels ya. Ada orang berobat. Oh, bentar ya, saya tanya ChatGPT. Aman kok ini ChatGPT-nya premium. Anjir. Makanya itu gila. Ada tuh reels kayak pasien nih nunggu di ruang dokter nih. Terus sebentar ya, saya buka laptop dulu. Ini saya nanya ChatGPT tentang keluhanmu, tapi tenang, ini premium, jadi aman. Ada meme yang POV tahun 2060, kamu berobat apa? Kamu sekarat di tempat tidur dan doktermu lulusan ChatGPT aja. Makanya teman-teman, kata dokter Tirta ya, usahakan hidup sehat di usia-usia muda seperti sekarang. Karena di masa tua kalian dokter-dokternya sudah lulusan ChatGPT aja. Pakai ChatGPT. Untuk mendiagnosa penyakitmu. Tapi mungkin kalau misalkan ini bagus kali ya. Tapi aku nggak tahu implementasinya kayak gimana kalau di dunia kedokteran.
Iya makanya itu sudah. Tapi takut aja anjir. Tetap takut. Zaman-zaman cyberpunk itu bisa jadi orang kayak kita ini nggak perlu resep dokter lah. Tapi bahaya juga sih. Kayaknya kalau harus dibatasin tuh. Harus dibatasi. Mungkin aku memprediksi ini sih Ki. AI di dunia farmasi sih. Itu kan mereka pasti bisa lebih cepat nakarnya kebutuhan kimia-kimianya apa aja kayak gitu kan, tinggal ya kayak ini 3D print kayak gitu nah. Mungkin ada filamen tapi filamennya itu dari senyawa-senyawa kimia, terus akhirnya ngeperm aja nih, chat aku sakit pusing udah seminggu ini, terus juga mungkin dadaku ketusuk-tusuk sama kakiku nyeri. Mungkin itu satu obat dalam senyawa-senyawa yang di 3D print-kan AI itu tadi mungkin bisa jadi obat gitu. Anjir. Bisa, mungkin bisa. Itu possible lah untuk ada kayak gitu. Ini ya, apa sih namanya? Senyawa semua di atasnya baru diturun. Iya. Printernya mungkin gede ya, mungkin menyimpan beribu-ribu atau mungkin berjuta-juta. Iya. Terus mungkin tabungnya buat naruh kayak gitu, terus buatin pilnya kayak gitu. Itu possible sih. Anjir. Itu rasanya kayak zaman-zaman Blade Runner banget. Iya, tapi kan dia apa ya? Apa namanya? Kalau masa depan yang kelam tuh. Oh, ini kah distopia. Kayak gitu. Mungkin lu nggak usah ngeprom, lu di scan X-ray. AI udah tahu penyakit lu apa, dibikinin obatnya langsung di printin pilnya kayak gitu, lu minum sehat sembuh. Mungkin ada yang kita bayangin ini sebenarnya sudah ada sih, kurasa ya. Ada tapi nggak di Indo aja. Iya, tapi nggak di Indo aja. Iya. Gitu. Iya, paling 50 tahun lagi, padahal di luar udah katro banget orangnya, Cok, gara-gara bukan kita kan ketinggalan 50 tahun. Dan pendidikan kita ketinggalan 100 tahun. Iya, makanya itu. Shit. Apa yang mau diharapkan, Ki? Kadang kabur aja dulu. Ngomong soal AI ya, aku ngerasa AI itu ngebantu orang yang apa ya? Gak punya teman. Iya, gak punya teman, dia punya skill nol. Dari situ dia bisa tanya AI dan dia bisa googling untuk verifikasi informasi ini. Karena dan bahasanya bahasa temen. Dan bahasanya bisa kamu atur. Bahasa bro ya kan. Misal kayak jelaskan ini dengan bahasa sepak bola kayak gitu. Dengan terms terms kamu. Bahasa bayi kayak gitu, jadi mudah dipahami kayak gitu. Dia ini sih. Dia lebih bagus. Nah, dia tuh kayak narik orang satu level di atas seharusnya. Ngerti enggak? Bahkan berapa level di atas. Even aku kaget ya, Ki. Ini baru aku baca di Twitter ya. Correct me if I'm wrong ya. Cuma ada Cemiwiu. Ada sebuah tweetnya tuh ngomong kalau ada dosen ITB ngomong, Ki. Film animasi Jumbo itu dibuat dalam waktu kurun 5 tahun. Coba itu kalau dibuat pakai AI, mungkin 5 bulan selesai. Dosen DKV ITB ngomong kayak gitu. DKV loh, Ki. Iya. Maksudnya animasi. Sebuah mata kuliah yang mana lu harus manual, yang harus. Iya. Tapi dia kayak nge-influence terkait pakai AI aja lah, gampang kayak gitu. Iya. Tapi kamu ada ini enggak? Ada kan yang waktu ChatGPT bisa ngeprom gaya Ghibli kayak gitu. Terus si siapa namanya? Si ininya direktur Hayao Miyazaki sama pokoknya direktur inilah Ghibli lah, pada kayak ini penghinaan buat kita kayak gitu. Gini, Ki. Kayaknya pada akhirnya ya kita akan memilih penyangkalan kita terhadap AI sendiri-sendiri. Aku pengguna AI ya. Cuma kok aku ngerasa kalau sebuah seni gambar atau apa dibikinnya pakai AI itu masih ada kayak masih kurang. Masih ada ganjal gitu. Iya. Walaupun aku pakai juga ya. Iya. Masih kan ada. Nggak sempurna. Mungkin pertama nggak sempurna, yang kedua kayak nggak bisa diatur. Iya, nggak bisa diatur kayak gitu. Ya mau nggak mau sih kita akan memilih kemunafikan kita pada AI. Mungkin
kita pakai AI nih, cuma kita bakal gembar-gembor terhadap sebuah isu tertentu yang pakai AI kayak gitu. Iya. Iya. Even lagu sekarang bisa dibikin pakai Suno AI. Itu gila. Itu gila. Tapi Lagunya Progo. Itu pakai AI loh. Kalau lu bisa dengerin. Progo tuh yang mana? Supermarket. Oh iya. Mars mereka. Aku nggak tahu ya, cuma analisisku ya itu pakai AI. Apa namanya, jingle? Ya jinglenya. Cuma di toko Progo pasti belanja murah bla bla bla. Aku dengerin karena aku pernah bikin lagu pakai AI ya. Oh, ini pakai AI nih. Aku gak pernah dengar sih. Tapi damn, aku ingat banget dulu aku pernah ke salah satu produser jingle lah. Ya, yang apa ya bahasanya ya, yang pernah aku temuin. Jadi satu jingle itu mungkin karena gini ya, mereka kan alat musik sendiri, ya kan, instrumen sendiri. Dia satu orang loh. Satu orang. Tapi kan dia butuh penyanyi, sedangkan dia bukan penyanyi. Dia butuh misalkan cewek. Dia produser lah. Ya dia produser doang. Nah dia kayak merancang semua itu. Itu tuh bisa kayak 60-50 jutaan. Iya. Satu jingle tuh. Satu jingle. Dan lu cuma nge-prompt di AI yang harganya berapa? 75.000 per bulan. Per bulan kamu bisa generate banyak-banyak. Selesai. Buset, bayang. Ya gimana ya? Tuntutan teknologi emang. Apakah itu sebuah hal yang apa ya Ki ya? Berdosa banget? Pasti masa transisi lah ya. Kayak kita ngerasa ya anjing kok kayak gini ya? Iya, aku udah tahu ya. Kalau ngomong gini nih ya, di satu sisi juga bayangin kayak fotomu dipakai orang tanpa seizin kamu. Nggak ada trademark, nggak ada kredit apapun ke kamu. Iya. Itu kan ngebuat kita marah lah. Iya, ada juga kan kemarin yang rame itu aku lupa nama artis atau selebgramnya. Cuma dia berhijab ya. Cuma diedit AI, cuma pakai tank top kayak gitu. Nah, itu kan itu kebayaan. Itu deepfake tuh, kayak gitu-gitu tuh disalahgunain aja. Padahal cuma ganti kostum kayak kok gini ya? Maksudnya kan balik lagi ini SDM ya. Ini SDM anjing. Pedang ya kan. Itu bisa pisau. Pisau itu kan satu benda tapi bisa dua kegunaan tergantung siapa yang menggunakan. Iya. Lu mau pakai pisau itu untuk memasak makanan yang enak atau untuk membunuh orang. Iya. Itu AI. Tergantung SDM-nya. Itu bahaya. Tapi gini ya, aku kan mulai kucing. Lucu banget. Miau. Tapi kan aku belajar kayak PCB gini nih. Ya kan? Elektro. Nah, ChatGPT itu bisa ini kan dia generate image kan. Oh, dia bisa ini. Maksudnya bikin alur. Iya, di skematik. Bisa di skematikin. Kayak Gila, misalkan dulu waktu SMA aku belajar itu nggak lulus. Pokoknya nah, sekarang tinggal minta tolong aja. Kayak misalkan bikin taser Ki. Apa itu? Taser. Buset, aku udah tahu tuh ya. Itu kayak kelistrikannya gede banget sih. Taser kan, tapi gini kayak Chidori. Kayak ini ada kan yang dikorek biasa kamu mainin. Iya. Itu aja nyetrum banget ya anjing. Apalagi taser. Lumayan Ki. Nah, aku kan di situ belajar kayak kan udah ada nih PCB yang udah dari pabrik lah, udah bagus, kecil, udah bagus lah, kegunaannya jelas, spesifik. Nah, aku pengen nambahin fitur kayak misalkan audio receivernya ini aku mau kalau misalkan nggak ada lagu apapun, nggak ada suara apapun, itu di sleep. Nah, tapi PCB ini nggak bisa kan, jadi aku disaranin kayak kalau kamu butuh microcontroller kayak ESP, itu PCB lain tapi dia bisa masukin fitur lah kayak gitu di situ. Kamu bisa programming di situnya di ESP-nya. Itu diajarin tuh nanti. Nah, tapi aku bingung kan, ESP ini apa? Kayak mana dia nyambunginnya? Di mana harus ditaruh di mana? Aku enggak tahu. Dibuatin skemanya. Jeng langsung. Nah, nanti kamu ke apa misalkan aku lupa namanya. Nanti kamu tinggal skema itu kamu buat ulang. Bahkan kalau nggak salah kamu bisa download dari ChatGPT, kamu import ke program kayak buat PCB-nya. Iya, tahu. Aku dulu itu langsung kecetak tuh. Langsung keluar PCB yang kamu. Berarti filenya dalam bentuk doc-nya ini ya.
aku nggak tahu software apa tersebut. Iya kayak misalkan PSD atau ya, apapun itu yang buat ini kan. Ya misalkan .docx RAW-nya lah. kan. Ya kayak gitu-gitu lah. RAW-nya. Dan nanti diimport ke sana langsung keluar PCB yang kamu mau. Bentar aku mau ngecek gelap apa enggak. Anu kah? Iya tuh aku mau ngecek ngerekam memang. Gelap ya? Coba. Karena aku kayak tuh mana mau ya, guys, ya? Kayaknya aman sih, tapi coba lihat ya. Karena udah rindang kayak ini, mataharinya udah nggak ada. Ya kan? Kenapa? Oke, guys, ini gini ya. Aku Aku bawa. Kayak mana? sebenarnya aku tuh takut karena ini nih kita kan bahasanya apa ya? Bukan bahasanya. Jadi kameraku rusak kan? Iya. Kasusnya lah. Ini pakai HP nih sekarang. Nah, Terus? tadi barusan ku lihat misfokus, Cok. Aku takut ini fokusnya hilang dari awal. Nah, sekarang ada lagi kendala. Nggak ada lighting dari sini. Terus kita harus improve nih. Karena ini kan sensor HP ya nggak kapabilitas kamera ya masih ya. Ya itulah. Tapi mudah-mudahan bisa ngangkat sih. Aku nggak tahu. Mungkin episode kali ini gambarnya jelek, maafkan. Anda Cuma bisa isinya kali ini kita benar-benar wise banget. agak lumayan. Agak daging lah ya daripada talk shit doang. Kamu ada ini gak? Ngikutin Thunderbolt yang Marvel? Udah. Aku udah Sudah nyerah kamu? Terakhir kita pembahasan Marvel kayak enggak deh. Kecuali Moon Knight season 2 Itu aku kayak bakal apa itu? nonton. Itu kayak Suicide Squad kah? Kalau kulihat-lihat posternya Kayaknya doang. iya sih dari villain-villain kroco sih, villain-villain kroco di MCU sih. Aku nungguin Fantastic Four sih. Aku malah pengen nonton Superman. Oh, ini ya James Gunn. Ya. Aku kayaknya bakal nonton. Posternya bagus ya. Aku suka keorganikan Superman-nya James Gunn sih. Ini ya dia kostumnya juga klasik kayak warnanya. Iya, klasik kayak gitu. Kayaknya aku bakal nonton sih Superman. DC nih, DC. Tapi DC enggak mau komik gimana ya, Ki, sih. ya? Kita selama beberapa dekade ini diperlihatkan Superman yang kostumnya tuh bener-bener mengkilap, dark. tubuhnya bener-bener Sempurna, banget, iya. six pack-nya. Terus ketika James Gunn bikin, aku nggak tahu banyak orang nggak suka tapi aku suka. Kostumnya aku suka, maksudnya old schoolan kayak gitu. Tapi gaya baru. Aku nonton yang betul-betul aku nggak tahu siapa aktornya. Pokoknya kayak tahun 80-an atau 90-an kali ya. Astaga. Superhero zaman dulu tuh kayak wajar orang jarang nonton atau setidaknya film superhero itu nggak semenjual sekarang. Karena memang masalahnya tuh kurang berat. Tapi tegang tetap kamu. Kayak misalkan ya, karena sederhana nih, misalkan kalau sekarang kan jatuh gedung-gedung di atas tuh kayak alah biasa ya, biarkan semut-semutnya dimati di bawah ya kan. Iya. Jadi collateral damage tuh kalau di zaman dulu tuh dipikirin banget. Kayak semacam Superman kelahi di atas gedung, baru ada kayak kren atau apa jatuh gitu. Iya. Terus Nah itu nanti di bawah itu kayak aku udah tahu ya, mungkin dipikirin sekarang kayak ada beberapa scene kayak gitu, tapi kayak dibikin lambat, jadi kayak kita ada ketegangan gitu lah. Jadi bikin lambat. Iya. Ini kayak dikasih ada spot dia jantung. jatuh, baru kayak ekspresi orang di bawah, baru nanti Superman-nya kayak space-nya lebih lambat, tapi karena lambat jadi tegang. Iya. Apa namanya ya? Ada roller coaster lah. Iya, roller coaster. Mungkin itu apa yang ngebuat kayak film itu spesial. Kalau sekarang kan mungkin apa ya, temponya orang lebih cepat kayak cepat sudah orang tinggal sekarang udah kamu bisa Superman. nebak, gitu. Iya benar. Udah mulai knowledge-nya tentang perfilman tuh udah kedebak. Oh, dia pasti selamat lah. Iya, orang-orang ada Superman, kenapa orang ada Kecuali dulu waktu Infinity War-nya Avenger kalah itu nggak terduga gitu. Iya itu tapi apa ya, secara penulisan memang bagus sih. Bagus Infinity War. Nggak adil rasanya. Ya apa ya? Ya udahlah, kita disuruh menikmati yang nggak happy ending. Iya. Tapi kamu setuju juga sama Martin Scorsese? Aku nggak tahu kayak mana sih namanya. Martin Scorsese yang kayak
Marvel itu bukan film katanya. Dia kan nggak setuju. Ya, itu udah pembahasan kita podcast kemarin sih. Tapi oh iya kak, aku udah ngomong. Sudah Marvel. Tapi sejujurnya aku ngerasa kayaknya sah-sah aja. Tapi memang kamu butuh series. Ya mau nggak mau di milking. Jadi iya, jadi orang butuh duit. Tapi apakah itu bukan film? Iya itu series. Tapi kenapa tidak anjing dapat duit anjir? Iya. Ya gimana ya industri? Iya industri mau di mana? Apa ini kayak Hayao Miyazaki ini, juga ya? Ini Kayak Martin Scorsese ini abang-abangan film ya. Iya memang kayaknya apa ya, orang dulu kan mungkin tradisional jadi agak punya prinsip yang lebih konservatif. Jadinya perubahan-perubahan baru ini mengkagetkan. Pasti Pak. Masa transisi lah pasti ada yang nggak suka. Damn. Cuma tapi kamu bakal nonton Thunderbolt? Enggak. Udah berhenti. Even dia Marvel kalau mau menggait aku lagi ya asik menggait seolah-olah penting tapi banget. Kemarin temanku ngomong Thunderbolt kayak gimana, kalian nonton nggak? Aku bingung kenapa Thunderbolt bro. Waktu aku main mini soccer baru dia cek tiketnya tuh penuh semua. Oke. Tetap banyak yang nonton. Oke. Tapi mungkin itu fans Marvel die hard yang nungguin Marvel di revive anjing. Iya sih. Cuma apa ya Gi ya? Ini dari idealisme aku pribadi ya. Aku udah bosan ngelihat superhero yang apa ya dalam tanda kutip berotot gitu loh. Oke, mereka kuat tapi nggak usah divisualin kayak gitu loh. The reason why I very interested with Doctor Strange, dia nggak dikeliatin buff, nggak dikeliatin itu tapi dia kuat gitu loh. Sedangkan yang di Thunderbolt ya itu dikeliatin tuh otot-ototnya atau mungkin lekukan tubuhnya. Oh, jadi iya oke lah physical ada mungkin udah ada film pasti ada trailer. Iya, makanya aku lebih suka semacam kayak Doctor Strange, Moon Knight season 2 aku bakal nonton. Udah itu aja. Aku bakal nonton Marvel lagi untuk Moon Knight season 2. Oscar Isaac. Gila, gokil. Kalau Fantastic Four yang aku penasaran. Fantastic Four. Oke. Aku bakal nonton Fantastic Four cuma untuk beda Avenger yang kayaknya. ada Fantastic Four enggak. Dah, beda universe kayaknya. Enggak kelihatan bakal dimasukin Ki. Pasti apapun ada. Itu kan nanti ada X-Men juga tuh. Marvel akan melakukan berbagai cara agar ada assemble lagi gitu. Iya. Entah mereka ngambil dari X-Men si siapa misalkan. Iya. Ntar di Fantastic Four ada siapa. Jadi masuk ini. Nanti ada Illuminati lagi, apalah, terserah kamu, Bang. Dah, itulah. Guys, ya. Marvel Moon Knight season 2 aku bakal nonton. Fantastic Four. Kapan sih? Apa nih? Ada keluar resmi kah? Syuting? Gak ada. Makanya kalau pengen aku nonton Marvel lagi ya Moon Knight season 2. Kalau kamu Marvel nonton lagi Moon Knight diadain gitu kan. Iya, di season 2-in atau mungkin dibuat movie sekalian tanpa harus masuk ke Avenger ya. Udah kelar. Tapi kayaknya di Mesir udah kelar. Dia kan gengnya Deadpool, Moon Knight tuh. Antihero, Venom. Iya gak sih? Biarkan Moon Knight di Mesir aja udah. Gak usah ke Eropa, gak usah ke Amerika. Udah cukup. Di Mesir butuh superhero. Udah. Di Maroko, Mesir. Egypt. Pokoknya daerah-daerah inilah Sahara desert. Kayak apa sih namanya? Bubuhan Sumeria kayak gitu-gitu lah. Iya. Jadi kayak lokal hero-nya tuh dapet. Lu enggak usah ngurusi Eropa sama Amerika doang, Marvel. Indonesia lu buatin deh. Ada kan yang Komodo. Apaan bentukannya kayak gitu? Males gua kalau ada kan memang sudah keluar kah? Enggak ada. Di komik jelek. Di komik. Ya. Bayangin cewek tapi reptilian gitu lah. Ya kayak mana representasi Indo? Oke, Asia direpresentasikan oleh Shang-Chi. Mana lagi? Mana? Nggak ada ya. Mana Shang-Chi? Masih belum ada kelihatan nih. Lu cuma ngasih makan. Ten Rings itu aja beda kan? Hah? Bukan Ten Rings. Bukan rings itu apa? Bracelet. Man, Miss Marvel juga pakai itu. Miss Marvel. Oh iya kah? Iya kan pakai gelang juga.
Boy, bukannya dia kayak tangan gitu ya? Enggak tahu lah. Pakai gelang neneknya itu. Rasaku Miss Marvel tuh kan dia kayak Luffy ya. Bisa Harusnya gede. cuma sekarang kan diganti apa? Jadi kayak Proyeksi gitu kan. Iya. Kayak mana? Udah. Kayak hantu kan itu. Iya loh. Dan representasi Islam di asing. Representasi Islam di Miss Marvel juga apalah. Aku udah nonton Miss Marvel lah. Sholat lah. Ngaji. Siapa namanya itu Miss Marvel ngaji. Aku udah tahu aja. Kenapa memang dia Apa ya? Marvel mau merepresentasikan Islam tapi nggak all out. Kayak mana? Mungkin yang modern kali coy. Iya. Tapi ya suka-suka lah. Iya loh. Mungkin dia mau kasih lihat apa ya, sisi Islam yang enggak beda kan, mungkin ini perspektif barat ya. Iya. Barat kan ngelihat Islam kayak radikal, ekstrem. Ya udah nyari produser yang Islam, ada lokalan juga. situ. Men, Bukannya Islam ya ininya, produser Islam. Siapa direktur cewek lupa. Tapi dia masih merepresentasikan itu secara ekstremis. Dan Masa sih? Nah, Moon Knight tahu. direkturnya orang Mesir. Dia bisa membawa itu ke ranah Marvel dengan bagus. Nah maksudku mungkin kalau di Marvel kan persoalannya Islam dikenal radikal, jadi dia kasih lihat kayak kita nggak semua yang kayak gitu-gitu loh, kayak lebih ringan juga loh soalnya. Ya kalau nggak all out gak usah bikin, udah malah kentang. Aku nggak nonton sih, jadi nggak bisa banyak judge. Ya. Tapi apakah kamu rekomendasi nonton? Untuk apa? Aku ada lihat episode apa kayak scene awal-awalnya tuh, nah orang kan pada suka banget tuh scene awalnya tuh yang kayak ada komik, terus dia kayak kameranya luar biasa. Ini film apa? Yang seriesnya Miss Marvel, series kan itu? Series. Iya. Pas awal-awal aku hype sih, cuma setelah mikir-mikir lagi enggak. Oh ya. Kayak ya udah anak kecil. Bagus Dennis gak sih taruh di Marvel Dennis. Dennis Dontol juga. Dennis. Don't to the hell. Adit. Tolong. Dennis dapat aja jadi superhero. Ya ada kan episode-nya itu? Ada gak? Aku Ada. Berpodok kayak. Aku ada lihat. Pokoknya kalau misalnya ada Dennis aku bisa skip kan sudah. Tapi waktu itu aku ada nonton cok. Dennis tuh ini anjir. Dia kayak apa sih namanya di kayak kereta gitu. Yeah. Terus dia stop kayak gitu loh, kayak dia kayak udah dit stopin kayak gitu apa kayak gitu kan. Tapi sekalinya cowok dia cuma dalam pikirannya doang kayak gitu, padahal skizo, dia kayak emang kayak bilang skizo, orangnya enggak jelas aja. Dennis Dontol skizo. Udah skizo, bergantung sama orang lain hidupnya. Dada apa anjing, dada dikasih background apa kan Dennis ini memang. Kemarin rame-rame di Twitter ada Sopo Jarwo mau dibikinin movie. Iya. Banyak tuh yang reply, please adain scene Dennis digebukin satu kampung. Tolong untuk animator ya, tolong animator ya. Banyak haternya anjing. Iya, animator yang nanti membuat Adit Sopo Jarwo the movie adain scene Dennis atau Dontol digebukin satu kampung. Anjing kasihan deh. Aku udah apa ya? Aku ngerasa kayak memang Dennis, itu kekerasan anak kecil. Cuma itu tapi itu animasi ya, animasi doang gitu loh. Animasi doang gitu loh. Apa kayak dijorokin atau digas atau digesek-gesekin di pohon. Digas. Di starter. Pokoknya scene itulah. Aku ngerasa kayaknya dia kurang background aja si Dennis nih. Kita nggak tahu kenapa dia kayak gitu kan. Kenapa dia jangan sampai sering itu main sama jangan Adit. Sampai di Adit Sopo Jarwo the movie itu diceritain backgroundnya Dennis terus kita kasih sama jangan. Oh ya. Biarkan kami benci sama Dennis. Aku rasa dia butuh klarifikasi sih. Maksudnya kayak semisal iya ini ayahnya Dennis sudah meninggal waktu dia kecil, makanya dia bergandang bullshit. Gak usah, gak peduli. Biarkan kami membenci Dennis dengan sukarela. Siapa peduli? Kan enak gitu loh, kita tuh mau ngehardik orang, ngebully orang tuh kayak
apalah, nggak usah kasih tahu backgroundnya kayak gitu. Jangan setengah-setengah anjing. Menghardik 100%. Sekalian gitu loh, all out gitu loh. Apakah di Adit Sopo Jarwo Denisnya nabrak orang kayak gitu terus Adit tolongin. Terus Aditnya nolongin buat ngurusin di polisi tapi kalah, terus Denisnya di penjara kayak gitu, pengadilan kayak gitu. Adit tolongin Dit, keluarin penjara. Terus langsung prison escape kayak gitu. Adit tolongin keluarin penjara bla bla bla. Anjing. Udah Adit. Kan Bang Jarwo tuh. Udah Adit. Kamu tahu scene-nya yang Megatron Transformer One. Yang mana tuh? Yang Megatron, I'm done helping you, apa dia ngomong. Terus dia langsung dia lepas jatuh Iya. si Prime. Tapi waktu itu dia masih namanya Prime kan? Optimus Prime. Optimus. Prime. Siapa kan namanya? Baru pas di situ dia jadi Optimus Prime. Anjing itu ini nonton Transformer One itu gila, Cok. Jumbo oke. Cuma kamu nonton gak sudah? Jumbo udah. Yeah. Oke. Terus kayak gimana? Aku dibuat nangis dan lain-lain. Memang sebagus itu ya? Sebagus itu. Aku merekomendasikan nanti paling yang nggak ada 3 bulan lah, paling udah di Netflix lah. Cuma aku berharap itu bakal jadi film terlaris banget sih ngalahin KKN. Cuma kayaknya enggak deh. Ini paling mentok 8 juta lah. Ramein lah. Even though paling nomor 2 lah ngalahin agak lain. Baru KKN. Cuma aku berharap aja sih ada yang ngalahin KKN. Cuma untuk Adit Sopo Jarwo the movie, kalian kalau mau mengalahkan Jumbo itu berat. gampang. Apa? Jumbo bikin nangis. Di Adit Sopo Jarwo the movie bikin puas kami. Bikin puas kami. Denis dikeroyok satu kampung. Bikin kami ada kayak kesel nih. Misal ada scene di bioskop nih, di bioskop kayak gitu. Wih, Adit tolongin Dit. Terus Denis ketabrak ya. Satu bioskop kayak gitu. Di video viral. Terus langsung orang-orang pada pengen ikut-ikutan. Men, 10 juta penonton gampang kalahin KKN Desa Penari Adit Sopo Jarwo the movie. Orang pikir di bioskop apa ini bola kan di dalam ini. Kayak ada suara-suara tinju kan di dalam ini. Sekali. Iya, makanya bikin viral kayak Adit tolongin Dit tren kayak gitu, dance cover apa kayak apa sih nama kartunya Adit Sopo Jarwo. Adit Sopo. Makanya enggak ada Denis di. Terus yang bego-bego temannya Pak Jarwo Sopo. Oh itu Sopo. Terus kan mereka berempat nih berarti kan? Iya. Adit, Denis, Sopo, Jarwo. Ada lagi kenapa enggak ada Denis di judulnya? Enggak pantas memang. Enggak highlight. Cuma mencuri highlight gitu loh, Ge. Dan mencuri highlight itu pick me banget ya, pick me banget. Astaga. Tahu deh gedenya jadi boti kan. Iya, aku lihat itu anjing. Keselnya anjing. Dia kayak minta dibully anjing. Iya. Gampang. Adit Sopo Jarwo the movie 10 juta penonton, easy game. If you listen to me, ya, please make it happen. Gue bakal jadi buzzer tanpa dibayar. Ada kan scene tersebut. Sebur kawan filmnya 5/5, 10/10. Sempurna anjing. Itu di IMDb di Tomato apa itu Ghibli? Apa itu Ghibli? Pus, apa ini? halo. Ngeliat deh. Ya itulah. Nggak penting bilangnya horor. Apa itu animasi Jepang? Apa itu Spider-Man Into Spider-Verse? Apa itu? Nggak ada. Ini Adit Sopo Jarwo. Kita negatifkan Denis around the world ya kan. Sampai di screening di Tunisia tenis Venice bukan Venice, itu Oscar lah. Aduh anjing. Bring back bully, iya coy. Parah anjing. Masalahnya pantas dibully sih. Dikit Adit. Gue jadi Adit. Misal gue Adit, gue pindah kota, sumpah. Dennis bring back bully anjing. Gue pindah kota, gue ganti nama gue dari Adit ke Husen. Udah. Tapi kenapa sih orang-orang ini kenapa tiba-tiba kan dulu Upin Ipin ya rasaku ya. Iya. Upin Ipin kayak Mail sama Meme kayak gitu-gitu. Iya. Susanti sama Jarjit ya kan di ship lah ya kan.
Tapi kenapa tiba-tiba ke Sopo Jarwo, Indo, terus kayak ngebully gitu loh anjing. Untungnya gini Naki, untungnya apa ya? Ada shifting kan itu anjing. Di Adit Sopo Jarwo itu kan emang pure nggak ada romansnya sama sekali. Ya udah kayak keseharian Adit, keseharian Kampung-kampung Jarwo, Jakarta ya juga udah kali ya. kampung-kampung yang ya udah sekampung bukan sekampung itu, selayaknya hidup di kampung kayak gitu. Ya ngapain nggak ada fokus ke percintaan? Ya siapa yang mau lu shipin? Bapaknya Adit sama ibunya Adit udah kan? Iya. Lu mau ngesipin Adit sama Denis? Sebel gue sama Denis. Dontol. Dontol. Tapi lu udah tahu kan kenapa disebut dontol? Ada kamu ceritain kemarin. Iya ada itu di laman Facebook tuh, di page-page goblok-goblokan tuh kayak guys, saya tebak-tebakan nama kita, tebak-tebakan. Terus ada yang komen tuh, guys, nama aku Kemaluan Pria tapi depannya diganti D. Dontol kah? Enggak, Denis. Siapa orang begitu? Kayak siapa? Ben aku dengar itu kontol anjing. Dan penis apa anjing? Ditit. Iya, burung sih aja. Durung. Durung tau belum ya? Belum durung ya. Gue burung diganti D depannya. Iya anjing. Nah Nggak itu. jelas. Senja sudah ini. Bah. Iya. Ini pasti gelap banget sih. Tapi ya udah lah. Pasti. Cek dulu. Itu Udah sejam tutupan juga. ya? Kita Oh, iya. tutup kah? Ya udah. Baik guys, sampai jumpa di Juksa Podcast yang akan reguler seterusnya karena kita udah libur hampir 1 bulan. Iya. Oh ya, jangan lupa juga kalau misalkan kalian dengerin ini, kita ada di website. Kalau kamu masukin cerita kamu di Iya, sana. Aku bisa ada buka tapi aku belum umumin. Udah di publish. Udah bisa kamu submit di situ tapi aku Bisa belum ada submit umumin ke? di mana. Di lokaleten.com/podcast. Podcast. Itu halaman Juksta Podcast. Kita bakal ceritain cerita-ceritamu, bacain Iya. cerita-ceritamu. Yap. Apapun itu tanpa sensor. Ya, bisa anonimus kok. Bisa anonimus. Iya. Enggak seru. Tapi bisa juga kamu taruh namamu. Terserah aja. Terserah aja kalau pede. Iya, kalau kamu punya pengalaman sama Denis, Nah, itu sudah. atau kamu pengen ngomongin apa ya, film-film Marvel, Apalah itu. ya cerita kamu waktu ketemu cewek kamu pas nonton Marvel, nah terserah. Boleh silakan Iya. bebas. Yang penting nggak ngarang. Nah. Tapi kalau ngarang lucu menurut lu gimana? Boleh. sih. Boleh. Jangan bicara anjing. Skizo lu ngarang. Denis, saya keturunan Denis. Sudah. Thank you guys. See you Bye-bye. on the next Juksa Podcast. Alright.